Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yakni dalam rangka menuntut ilmu. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ibadah haji. Apa itu ibadah haji? Jadi pengertian haji menurut bahasa ialah bahwa kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Nah, kemudian bagaimana hukum menunaikan ibadah haji? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Nah, hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 97. Nah, kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali, maka itu hukumnya sunnah. Selanjutnya adalah syarat-syarat haji. Syarat haji ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu syarat wajib haji, dan yang kedua adalah syarat sah haji. Nah, apa yang dimaksud dengan syarat haji itu? Yaitu perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban haji seseorang. Terkait dengan syarat wajib haji, di sini para ulama ahli fikih sepakat bahwa syarat wajib haji terdiri dari yang pertama Islam. Jadi orang yang bukan beragama Islam, maka dia tidak wajib menunaikan ibadah haji. Yang kedua, syaratnya adalah berakal. Jadi tidak wajib bagi orang gila. Yang ketiga adalah balik. Biasanya umur balik ini sekitar 15 tahun, atau balik ini ditandai dengan tanda-tanda lain. Misalnya kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan kalau perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Jadi ibadah haji ini tidak wajib bagi usia anak-anak karena mereka belum balik. Yang keempat yaitu adalah ada muhrimnya. Yang kelima, mampu dalam segala hal. Sedangkan syarat sah haji yang pertama adalah Islam, seperti yang tadi dijelaskan bahwa orang yang tidak beragama Islam, maka dia tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Dan yang keempat adalah merdeka atau bebas.
Nah, terkait dengan pengertian mampu yang tadi disebutkan, ada dua macam. Yang pertama, mampu mengerjakan haji dengan sendirinya. Syaratnya adalah, yang pertama, mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke Mekah dan kembalinya. Yang kedua, ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaannya sendiri ataupun dengan jalan menyewa. Yang ketiga, aman perjalanannya. Dan yang keempat, syarat wajib haji bagi perempuan, hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan mahramnya, bersama-sama dengan suaminya, atau bersama-sama dengan yang dipercayainya. Kemudian pengertian yang kedua, bahwa mampu di sini adalah kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain. Contohnya, seorang telah meninggal dunia, sedangkan sewaktu hidupnya ia telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh orang lain. Ongkos mengerjakannya diambilkan dari harta peninggalannya. Selanjutnya adalah rukun-rukun haji. Apa sih yang dimaksud dengan rukun-rukun haji? Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz. Bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, lafaznya labbaik Allahumma hajjan. Sedangkan bagi yang berniat umroh, lafaznya adalah labbaik Allahumma umrata. Nah, ibadah haji dan umroh harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah mikot tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu mikot untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul. Rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, selama pelaksanaan wukuf, perbanyaklah berzikir, tahmid, tasbih, tahlil, dan istighfar. Berdoalah sebanyak mungkin, karena doa yang kita panjatkan dengan ikhlas dan khusyuk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Nah, terkait dengan tawaf ini ada macam-macamnya. Yang pertama adalah tawaf kudum, yaitu tawaf ketika jamaah haji baru sampai ke Mekah. Yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melempar jumroh akobah atau tawaf rukun haji. Yang ketiga adalah tawaf wada, yaitu tawaf ketika akan meninggalkan Mekah. Yang keempat adalah tawaf tahallul,
atau penghalalan barang yang haram karena ihram. Yang kelima, tawaf nazar, yaitu tawaf yang dinazarkan. Dan yang keenam adalah tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan jamaah. Adapun syarat sah tawaf, yang pertama adalah niat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, suci dari hadas. Yang keempat, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang kelima, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang keenam, posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf. Dan yang terakhir, dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Adapun syarat sah sa'i diantaranya yang pertama, dilakukan sebanyak 7 kali putaran berawal dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kedua, dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf kudum. Yang ketiga, menjalani secara sempurna jarak Sofa ke Marwah dan Marwah ke Sofa. Dan syarat yang terakhir adalah dilakukan di tempat sa'i. Rukun haji yang kelima adalah tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Tahallul ini dilakukan setelah melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Sedangkan tahallul tsani dilakukan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Dan rukun haji yang keenam adalah tertib, yaitu berurutan dalam pelaksanaan mulai dari ihram hingga tahallul. Jenis-jenis haji. Yang pertama, haji tamatu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji qiron. Yang dimaksud dengan haji tamatu yaitu mendahulukan umroh daripada haji dalam waktu haji. Caranya, ihram mula-mula untuk umroh dari mikot negerinya, diselesaikan semua urusan umroh, kemudian ihram lagi dari Mekah untuk haji. Sedangkan haji ifrad yaitu ihram untuk haji saja dahulu dari mikotnya, terus diselesaikannya pekerjaan haji, kemudian ihram untuk umroh, serta terus mengerjakan segala urusannya, berarti dikerjakan satu-satu dan didahulukannya haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Yang ketiga adalah haji qiron. Haji qiron yaitu melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Nah, caranya seseorang melakukan ihram untuk keduanya pada waktu ihram haji dan mengerjakan sekalian urusan haji. Urusan umroh dengan sendirinya termasuk dalam pekerjaan ibadah haji. Nah, keutamaan ibadah haji. Yang pertama, haji merupakan amal paling utama. Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai amal yang paling utama, maka beliau menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah, dan haji yang mabrur. Adapun haji yang mabrur maksudnya adalah orang yang sekembalinya dari melaksanakan ibadah haji, perilakunya berubah menjadi lebih baik. Kemudian keutamaan yang kedua adalah
haji merupakan jihad. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya, "Ya Rasulullah, bolehkah kami ikut berperang dan berjihad bersama engkau semua?" Jawab Rasul, "Bagi engkau ada jihad yang lebih baik dan lebih indah, yaitu haji. Haji yang mabrur," ujar Aisyah radhiyallahu anha. Pula setelah mendengar jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ini aku tak pernah lagi meninggalkan ibadah haji." Keutamaan yang ketiga adalah haji menghapus dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari Ammar bin As, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan di hatiku, aku datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Ulurkanlah tanganmu agar aku berbaiat kepadamu." Rasulullah pun mengulurkan tangannya, tetapi aku masih mengatupkan telapak tanganku. Maka beliau bertanya, "Bagaimana engkau ini wahai Ammar?" Ujarku, "Aku akan mengajukan syarat." "Apa syaratnya?" tanya Rasulullah. "Yaitu agar aku diampuni," ujarku. Maka beliau bersabda, "Tidaklah engkau tahu bahwa Islam itu menghapuskan keadaan sebelumnya. Begitu juga hijrah menghapuskan apa yang sebelumnya. Juga haji menghapuskan apa yang sebelumnya." Hadis riwayat Muslim. Dan keutamaan yang keempat adalah pahala ibadah haji adalah surga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Umroh menghapuskan dosa yang terdapat di antara keduanya, sedang haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, sekian pembahasan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat dipahami dengan baik, dan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan selama penyampaian materi, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, mari berbagi kebaikan dengan share video ini agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.